Ananda cerdas dan hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan yang maha kuasa ya. Berbicara tentang kesehatan, di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M ya. Jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita tetap sehat, bugar, dan terhindar dari segala penyakit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan belajar pada tema 9, Kayanya Negeriku, dan subtema 2, Kayanya Energi di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, diharapkan Ananda semua dapat membedakan antara energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, diharapkan Ananda semua dapat mengidentifikasi manfaat dari sumber energi utama di bumi ini. Yang ketiga, Ananda semua diharapkan dapat menerapkan unsur-unsur tempo lagu dan juga tinggi rendahnya nada dalam sebuah lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda semua diharapkan dapat menjelaskan dengan baik kaitan antara hak dengan kewajiban. Nah, seperti apa pembelajarannya? Mari kita mulai pembelajarannya hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita semua sudah membahas terkait energi. Ada yang masih ingat apa sih itu energi? Betul ya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kemarin kita sudah membahas nih, ada yang namanya energi alam. Nah, energi alam ini ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas lebih luas lagi tentang energi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, mari kita membagi ke dalam dua kelompok. Yang di sebelah kanan, satu jajar sini menjadi kelompok 1, dan yang di sebelah kiri, satu jajar di sini menjadi kelompok 2. Nah, kemudian Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD supaya kalian semua dapat mengerjakannya dengan baik. Perhatikan petunjuknya dan kerjakan, diskusikan bersama-sama ya. Waktu Ananda semua untuk mengerjakan LKPD hanya 15 menit. Maka dari itu, kerjakan dan diskusikan, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dapat dipahami semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Waktunya habis. Apakah sudah selesai semua dikerjakan? Bagaimana dengan kelompok 1? Good job. Bagaimana dengan kelompok 2? Good job. Kita semua sudah selesai ya. Mari kita bahas bersama-sama. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Yuk, kelompok 1 boleh dibacakan pertanyaan nomor 1. Hasil diskusi kalian apa ya? Betul, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang menghasilkan energi. Mau kecil atau besar sekalipun energi yang dihasilkan, namun apabila itu menghasilkan energi, itu dikatakan sumber energi. Good job kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu untuk sumber energi? Belum ada? Baik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sumber energi. Nah, tahukah kalian ternyata energi itu ada jenisnya loh. Nah, energi itu
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk energi yang tidak dapat diperbaharui itu akan dijawab oleh kelompok 1. Yuk, dibahas nomor 2 soalnya apa, Nak? Good job! Nah, betul ya. Jadi, energi yang dapat diperbaharui adalah energi yang dapat diisi secara terus-menerus berkelanjutan oleh alam. Jadi, energinya tidak akan cepat habis. Nah, maka dari itu, energi ini disebut juga sebagai energi alternatif. Good job! Tadi sudah disebutkan ya, contoh-contohnya itu ada matahari, angin, air, tanah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan ke jenis energi yang kedua. Boleh dibahas? Soal nomor 3-nya, kelompok 1. Good job! Betul ya. Jadi, energi alternatif itu tadi adalah energi yang dapat diperbaharui. Kini, energi yang tidak dapat diperbaharui berarti kebalikannya dari energi alternatif. Energi yang tidak dapat diperbaharui berarti energinya itu lama sekali untuk diisi kembali. Jadi tidak seperti energi alternatif. Nah, untuk contohnya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Tadi ada gas alam, kemudian minyak bumi. Nah, itu adalah contoh-contoh energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, tahukah kalian, walaupun energi memiliki banyak sekali bentuknya, tapi energi itu tidak dapat habis loh. Energi di bumi ini hanya dipindahkan, jadi dia tidak akan pernah habis. Nah, selain itu juga, walaupun banyak sekali bentuk energinya, ada satu sumber energi terbesar di bumi kita tercinta. Apakah itu? Mari kita bahas oleh kelompok 2. Silahkan kelompok 2 dibahas soal nomor 1. Good job! Betul ya, jadi sumber energi yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Mengapa demikian? Karena matahari itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia, tapi hewan dan tumbuhan juga merasakan adanya energi matahari. Nah, selain itu juga energi matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai teknologi yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Nah, dapat dipahami ya semuanya? Good job! Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Boleh kelompok 2 dibahas? Good job! Betul ya? Jadi, energi matahari itu termasuk ke dalam energi alternatif. Mengapa demikian? Karena energi matahari itu tidak akan pernah habis selama matahari masih bersinar di bumi kita tercinta. Nah, selain itu juga karena cahaya dan panas matahari tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan sekitar kita. Baik itu polusi air, polusi udara, dan sebagainya. Selain itu, energi matahari juga membawa kesehatan bagi kehidupan kita. Nah, perlu kalian ketahui, matahari itu ketika memancarkan sinarnya di pagi hari, ternyata bisa membawa vitamin D yang bagus untuk kesehatan kita. Maka dari itu, di masa pandemi seperti ini, kita dapat memanfaatkan energi matahari untuk kesehatan badan kita. Dengan kita berolahraga, kita berjemur di bawah sinar matahari, kita akan sehat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, masih banyak lagi ya manfaat dari sumber energi matahari ini. Apa saja? Mari kita dengarkan pemaparan dari kelompok 2.
Good job! Betul ya, jadi tadi sudah dikatakan ada 4 manfaat sumber energi matahari yang dijelaskan oleh kelompok 2. Yang pertama itu adalah untuk proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Betul ya? Jadi, untuk berfotosintesis, tumbuhan itu memerlukan cahaya dan panas matahari sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, tadi manfaatnya untuk mengeringkan pakaian. Betul. Nah, ini juga adalah salah satu manfaat dari energi matahari, karena matahari itu memiliki julukan sebagai energi panas. Nah, atau istilah lainnya adalah energi termal. Maka dari itu, panasnya dapat mengeringkan pakaian yang sedang dijemur. Kemudian yang ketiga itu untuk menguatkan tulang-tulang kita karena memiliki vitamin D di dalamnya. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk menyinari bumi kita tercinta ini. Betul ya, jadi cahaya matahari itu dapat menyinari bumi kita. Jangankan itu, bulan saja memiliki cahaya itu dari pantulan sinar matahari. Maka dari itu, ternyata matahari itu memiliki banyak sekali manfaat di lingkungan dan di kehidupan kita. Good job untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti silahkan kalian cari tahu lebih banyak lagi apa sih manfaat matahari di kehidupan kita. Karena tidak hanya 4 itu saja ya, manfaatnya masih banyak lagi di kehidupan kita. Nah, Ananda sekalian, tadi kita semua sudah mengetahui bahwa matahari merupakan energi yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk fotosintesis. Nah, tidak hanya manusia, tapi tanaman, tumbuhan juga memerlukan panas dan cahaya matahari. Maka dari itu, ada satu lagu nih yang menunjuk bahwa tanaman juga membutuhkan energi matahari. Nah, tanaman juga memiliki banyak ragam dan jenisnya loh. Kita bisa mengetahui berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis bunga yang ada di kebun. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melihatnya dari lagu Lihat Kebunku. Semua sudah tahu ya lagu Lihat Kebunku? Good job! Nah, namun sebelum kita menyanyikannya, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tentang tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, kita semua tahu bahwa lagu itu memiliki pola irama yang berbeda-beda. Sebelumnya, kita juga sudah mengetahui tentang birama. Tahu tempo itu apa? Good job, betul ya. Jadi tempo itu untuk mengetahui kecepatan sebuah lagu atau musik. Nah, dengan kata lain, tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam sebuah birama. Nah, tadi kita sudah mengetahui tempo. Ternyata secara garis besar, tempo itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah tempo cepat. Yang kedua itu tempo sedang. Dan yang ketiga itu adalah tempo yang lambat. Nah, ketiga ini memiliki nama lainnya masing-masing. Nanti silahkan kalian cari tahu lebih lanjut ya. Apa sih nama lain dari ketiga jenis tempo ini? Mengapa dikatakan cepat? Karena ketukannya lebih dari 120 ketukan per menit. Nah, untuk tempo yang sedang ini memiliki ketukan kurang dari 120, namun batasnya sampai 108. Jadi 108 sampai 120 ketukan dalam 1 menit itu berarti termasuk ke dalam tempo yang sedang. Nah, terakhir yaitu tempo yang ketiga.
yaitu tempo lambat. Nah, kalau tempo lambat berarti ketukannya di bawah 108. Nah, kita dapat membandingkan ya kecepatan lagunya. Yang pertama tadi lagu Maju Tak Gentar. Yang kedua lagu Lihat Kebunku. Dan yang ketiga tadi lagu Indonesia Pusaka. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Selanjutnya materi tentang tinggi rendahnya nada. Seperti kita ketahui pada materi sebelumnya, nada itu merupakan suatu bunyi yang memiliki frekuensi tertentu. Sehingga kita bisa merasakan nih, ada nada yang tinggi dan ada nada yang rendah. Nah, itu ditentukan dengan adanya tangga nada lagu. Dapat 3 jenis tangga nada. Yang pertama yaitu nada tinggi, yang kedua nada standar, dan yang ketiga yaitu nada rendah. Nah, untuk nada tinggi biasanya di dalam setiap notasinya memiliki tanda titik di atasnya. Sedangkan untuk nada rendah memiliki titik di bawahnya. Nah, berbeda dengan nada yang sedang atau nada yang standar, itu hanya terlihat angka saja, tidak ada tanda titik di atas maupun di bawah. Seperti pada lagu Lihat Kebunku ini. Bawahnya kita bisa melihat ada tempo lagu. Berarti tempo lagu dalam lagu Lihat Kebunku ini adalah agak cepat. Masuk ke dalam jenis nada yang sedang. Berikutnya kita bisa melihat di notasinya ada tanda titik di atas, ada yang hanya angka saja, dan ada juga yang ada tanda titik di bawahnya. Itu menentukan tinggi rendahnya nada. Dapat dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, boleh Rara? Nah, tadi Rara bertanya mengapa tempo agak cepat itu masuk ke dalam tempo sedang. Nah, kita bisa lihat ya, kalau agak cepat berarti dia tidak cepat, namun tidak lambat juga. Nah, bila begitu, berarti dia masuk ke dalam tangga nada yang sedang. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu Lihat Kebunku. Good job semua! Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, tadi di lirik terakhirnya ada apa sih? Kusiram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, di sana ada kata kusiram semua. Nah, kalimat itu berarti menandakan bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga tanaman yang ada di lingkungan. Mengapa demikian? Supaya mereka juga memiliki kehidupan yang baik seperti kita. Nah, berbicara tentang lingkungan, kita juga harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita. Mengapa? Supaya kita merasakan hal yang nyaman, hal yang asri, tenang, indah, kan lebih baik dilihat dan dirasakan dibandingkan lingkungan-lingkungan yang kotor. Betul? Iya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan kewajiban kita. Kewajiban dan hak itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan apabila, nah ada garis bawahnya nih, apabila kita sudah melakukan kewajiban kita. Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Ingat ya, jadi itu dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Berkaitannya mengapa? Karena kewajiban dan hak itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami?
Sudah paham semuanya? Good job. Nah, sekian nih materi yang akan kita pelajari. Coba kita ulas lagi, tadi kita belajar apa saja sih? Yang pertama, good job tentang sumber energi. Yang kedua, good job tentang energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, good job. Kita tadi belajar tentang matahari. Yang keempat, good job. Kita tadi belajar tentang tempo dan tinggi rendahnya nada. Kemudian selanjutnya, oke, betul. Kita belajar tentang hak dan kewajiban. Semua sudah paham ya? Nah, karena kita semua sudah paham, Ibu mau memberikan kalian latihan soal dan kerjakan semuanya secara individu ya, masing-masing sesuai dengan pemahaman kalian. Waktu pengerjaan telah selesai. Sudah selesai dikerjakan semuanya? Boleh dikumpulkan? Good job semuanya. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah seru atau tidak? Apabila seru, silahkan angkat jempolnya. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Besok kita akan belajar tentang pemanfaatan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu siapkan dengan baik ya semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan Ananda semua mengemas barang-barang bawaan Ananda semua ya. Yuk, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampaikan salam ibu kepada orang tua Ananda semuanya. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.